Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupgrade antena atau membuat antena 6 meter band dari antena sebelumnya. Dan sudah lama kita tidak ketemu, kita tidak berjumpa. Bagi teman-teman semua, mungkin di kesempatan kali ini saya kalau belum terlambat ya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin tentunya. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga sampai akhir nanti. Dan kali ini saya akan coba untuk membuat antena 6 meter band atau 50 MHz, dan di mana antena ini adalah antena HF yang merupakan antena yang frekuensinya antara HF dan VHF. Tapi antena ini banyak ke VHF-nya gitu ya. Jadi peralihan ke VHF. Sehingga pola pancar antena ini adalah lurus ya. Jadi dia tidak memantul ke ionosfer, tapi dia lurus. Sehingga kalau kita menggunakan antena 6 meter band ini harus sama pola radiasinya dengan lawan bicara kita. Kemudian selain itu juga untuk frekuensi 6 meter band ini tidak semua bisa mengudara di sini. Jadi ada beberapa lisensi tertentu yang bisa mengudara di 6 meter band, seperti kelas penggalang dan penegak. Sementara untuk kelas siaga belum bisa untuk mengudara atau transmit di frekuensi 6 meter band. Tetapi Anda masih bisa memonitor atau mendengarkan komunikasi tanpa Anda harus transmit. Sehingga bagi para siaga tentunya ini bisa juga menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana cara membuat antena 6 meter band, sehingga pada saat nanti Anda naik menjadi seorang penggalang, tentunya Anda sudah mempunyai antena yang siap digunakan. Kemudian di samping itu juga bagi rekan-rekan semua yang mungkin menonton video ini juga bisa membuat antena ini yang tentunya dipergunakan untuk memonitor. Kecuali Anda seorang amatir radio, menjadi seorang orari, anggota orari ya, dan tingkat kelasnya adalah penggalang dan penegak, atau Yankee Charlie, atau Yankee Foxtrot, atau Yankee Bravo, atau Yankee Echo, Anda bisa mengudara di 6 meter band. Namun tidak menutup kemungkinan Anda semua pasti akan melangkah ke situ ya. Dan ini frekuensi ini adalah frekuensi yang disebut frekuensi magic band. Magic band ini ya, namanya magic itu artinya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa diubah sekejap gitu ya, bisa berubah sekejap dan bisa hilang sekejap. Nah, jadi itu karakter dari 6 meter band. Ketika dia membuka, maka jarak kita mungkin dari Indonesia ke Jepang, Indonesia ke Amerika, itu seperti di depan rumah kita saja. Itu ketika dia membuka. Tapi kalau dia menutup, ya sama sekali kita tidak bisa mendengar apa-apa. Dan sekali lagi saya akan memberikan penekanan kepada teman-teman semua bahwa terkadang kita sering menyebutkan repot yang salah atau memberikan informasi yang salah ke lawan bicara kita, terutama di 2 meter band atau di 70 cm VHF atau UHF.
Kenapa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan di sini? Karena saya punya pengalaman yang memang ini mungkin Anda rasakan sendiri. Mungkin ada yang pernah merasakan dan pernah mengalami. Contohnya adalah begini, ketika kita memberikan laporan kepada rekan atau lawan bicara kita, saya pernah bertanya, waktu itu saya menggunakan antena vertikal di VHF. Saya berkomunikasi dari Maluku ke Papua Barat atau Sorong. Ketika itu teman saya menggunakan antena pengarah 2 stick atau 2 bay. Saya menggunakan antena vertikal, waktu itu saya menggunakan antena Diamond F23 Hotel. Ketika itu saya merepoti atau saya memberi laporan S5 ke beliau. Beliau memberikan laporan ke saya 20 sampai 40 dB karena beliau menggunakan pengarah. Saya juga pingin menerima beliau sebesar apa dia menerima saya gitu. Akhirnya saya pun bersemangat untuk membuat antena pengarah. Kemudian saya bertanya, antena jenis apa yang digunakan pengarahnya? Dia ngomong horizontal. Udah, besok saya bikin 10 elemen kali 2. Saya posisikan horizontal. Saya pasang di ketinggian 10 meter ya, 2 stick atas bawah, kan horizontal ya, atas bawah. Kalau vertikal kan kiri kanan, ini atas bawah. Saya janjian, saya pakai vertikal, saya hubungi beliau arahkan ke tempat saya. Ternyata nggak kedengaran sama sekali. Wah, saya bingung, antena sudah 10 elemen kali 2 mengarah ke Papua Barat, beliau mengarah ke tempat saya, nggak ketemu. Saya bertanya lagi, antena pengarah yang digunakan antena pengarah horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal, saya bingung kan. Padahal antena saya benar-benar pengarah horizontal. Jadi semua elemennya itu tidur gitu ya, horizontal. Saya tegaskan sekali lagi. Ini mungkin bukan antena saya yang rusak atau bukan antena beliau yang rusak. Saya tanya lagi, posisi antena atau elemennya berdiri apa tidur? Beliau mengatakan berdiri. Waduh, saya langsung pukul kepala. Ternyata antena pengarah vertikal, bukan horizontal. Saya terus menjelaskan ke beliau bahwa kalau memilih laporan, jangan dilihat boomnya, dilihat elemennya, apakah dia vertikal atau horizontal. Ketika kita mengudara menggunakan frekuensi VHF, UHF, maka harus sama pola radiasinya. Ketika pola radiasinya berbeda, maka tidak ketemulah signal kita sesama sesama pancaran tadi. Yang satu horizontal, satu vertikal nggak ketemu. Karena ini ada antena VHF dan UHF, sinyalnya lurus. Jadi lurus begini, yang satu begini, yang nggak ketemu. Oke, jadi itu pengalaman saya. Jadi tolong teman-teman kalau memilih laporan menggunakan antena pengarah, sebutkan pengarah vertikal. Jangan menyebutkan horizontal saja gitu, karena horizontal itu ternyata yang disebutkan adalah boomnya, padahal boomnya itu bukan antena. Yang antena itu adalah yang berdiri tadi itu, elemen-elemennya tadi itu. Ya, bedakan antara elemen dan boom. Oke, itu aja mungkin sekedar penjelasan singkat saya supaya ini tidak keliru. Ini juga sama yang nanti akan kita terapkan di antena 6 meter. Antena 6 meter ini karena sudah masuk ke VHF, maka dia harus sama pola radiasinya. Jadi jangan sampai terus kita akan membuat antena, wah panjang, tinggi-tinggi, gede lambdanya. Belum tentu. Segede apapun lambda antena Anda, ketika lawan Anda pakai horizontal, nggak bakalan bagus. Ya, itu yang sudah saya buktikan tadi pagi. Saya udah buktikan tadi pagi, saya bikin antena vertikal, lawan bicara menggunakan horizontal, pengarah lagi, nggak ketemu. Ya ketemu tapi kecil banget. Ya itu dia. Ketika saya rubah menjadi antena dipole, maka sinyalnya sampai mentok-mentok. Nah inilah perubahan yang betul-betul sangat signifikan. Makanya saya mengatakan teman-teman memberikan laporan yang jelas mengenai antena yang digunakan, sehingga lawan bicara kita, kalau dia memang ingin berusaha menemukan kita, maka dia akan membuat antena yang sama dengan kita, pola radiasinya. Oke, itu aja. Maka kita akan coba sedikit mengulas kemarin antena 11 meter ya.
Nah, ini adalah antena 11 meter yang saya akan upgrade. Kalau upgrade biasanya dinaikin ya, tapi ini juga dinaikin, tapi frekuensinya, bukan di-upgrade bahwa antenanya tambah panjang, enggak. Yang di-upgrade ini adalah frekuensinya. Jadi kalau biasanya kita nge-upgrade kalau mobil atau motor tambah besar ya, cc-nya tambah gede, atau bentuknya tambah besar, bannya tambah besar. Ini bukan antenanya tambah panjang, bukan, tapi frekuensinya yang kita naikkan, frekuensinya yang kita tinggikan. Jadi yang kita perlukan adalah balun seperti ini ya, balun. Ini cuk balun yang sama dengan di sebelumnya saya buat di 11 meter, nanti Anda bisa nonton, tapi ini akan saya jelaskan nanti ya. Menggunakan pipa PVC 1,5 inci, menggunakan kabel RG58 dengan jumlah lilitan 7 lilit. Kemudian kita belikan kabel skun untuk plus dan minusnya. Dan di sini saya kasih konektor I sambungan untuk nyambung ke kabel coax ke transmitter. Setelah kita siapkan cuk balun, ini yang kemarin adalah feed point-nya. Ya, ini feed point. Saya menggunakan pipa PVC. Pipa PVC 3/4, makanya saya butuh sambungan T 3/4. Ini saya gunakan pipa PVC Ruchika yang tebal supaya kuat ya, tahan panas. Kemudian jarak spasi antara antena satu dengan yang satu, ujung aluminiumnya satu dengan yang satu itu 3 cm. 3 cm ya, ini jaraknya 3 cm. Kemudian saya pasangkan mur ini ya, untuk masuk nanti kabel skunnya untuk feed point-nya yang ada cuk balon tadi ya. Dan ini pembuatannya sama persis yang ada di antena 11 meter band. Jadi seperti ini aluminiumnya. Dan ini nanti saya akan buatkan skemanya. Ini tinggal tiga jenis aluminium yang saya pakai ya. Jadi ini yang masuk ke pipa PVC 3/4, kemudian ini di atasnya, kemudian tambah lagi satu. Dan ini saya fixkan ukurannya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya fixkan. Jadi ini sama ya, dua-duanya sama. Oke, mari kita akan coba gambar skemanya untuk antena dipole sederhana 6 meter band. Kita akan gambar supaya teman-teman nanti kalau membuatnya tidak salah. Dan ini antena sangat mudah, sangat sederhana, tapi cukup maksimal untuk pancarannya. Mari kita coba gambar skemanya. Mari kita coba untuk menggambar antena dipole 6 meter band. Jadi kita kasih judul ya, dipole antena 6 meter band. Ini bekerja di 50 MHz. Oke. Jadi ini adalah upgrade dari antena 11 meter yang sebelumnya. Tapi saya akan gambarkan kembali skemanya. Jadi di sini ada posisi gap feed point. Di sini ada 3 sambungan pipa aluminium. Saya tetap gambarkan sambungannya jadi 3 gini ya. Jadi ini ukurannya Anda bisa tentukan sendiri ya. Aluminiumnya mau pakai yang paling besar, apa yang kecil. Ini selisihnya nggak jauh dengan apa yang ada di skema ini. Jadi di sini untuk spasi feed point-nya, di sini adalah 3 cm ya. Kemudian panjang elemen ini dari feed point sampai ke ujung
141 cm. Sama di sebelah sini juga 141 cm ya. 141 cm. Kemudian kita membutuhkan cok balun. Cok balun ya. Cok balun. Jadi nanti kita bikin feed point-nya dari cok balun. Ini ya, saya gambarkan aja seperti ini. Ya kalau gambarnya nggak rapi ya nanti bisa tolong dirapikan aja teman-temannya. Nah ini plus, ini min ya. Ini cok balon. Ini 7 lilit ya, diameter 1,5 inci PVC pipe atau pipa PVC ya. Di sini kita kasih sambungan ya, konektor I tadi itu ya. Oke, ini sederhana sekali seperti ini. Jadi cuk balun bisa diganti juga dengan balun 1:1 ya, atau balun 1:1 juga boleh ya. Bisa pakai cuk balun atau balun 1:1, ini macam-macam bisa dicari. Kenapa saya menggunakan cuk balun? Jadi teman-teman boleh nggak pakai juga boleh ya. Boleh juga pakai, tapi kalau saya lebih baik kita pakai karena ini fungsinya adalah untuk merendam RF liar. Jadi merendam RF. Balon juga merendam RF. Ketika ada RF balik atau RF liar yang kembali ke radio kita, maka direndam oleh balon tersebut ini ya. Jadi ini perlu. Dan ini sudah saya buktikan di video-video saya sebelumnya. Mungkin Anda pernah lihat membunuh RFI atau membunuh induksi RF yang masuk ke stasiun kita. Itu ada di antena 160. Nanti bisa nonton videonya, Anda bisa lihat di situ. Dan itu saya juga bikinkan cuk balon yang cukup besar diameternya. Kalau ini ya cuman 1,5 inci PVC pipe ya. Kemudian ini seperti ini. Oke, mari kita coba melihat dan memasang antenanya dan kita ukur. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat sama-sama. Oke, pantau terus video ini sampai selesai. Sedikit kelupaan ya, untuk ukuran aluminiumnya ini sudah saya ukur diameternya ya. Jadi untuk aluminium yang pertama ini diameternya 1,9 cm, aluminium yang kedua diameternya 1,6 cm, aluminium yang ketiga diameternya 1,3 cm. Kemudian panjangnya, jadi ini bisa dilebihin ya, ini tuh dilebihin karena masuk ke dalam ya. Jadi aluminium yang pertama yang dekat feed point itu 61 cm, kemudian 36,5 cm, kemudian 43,5 cm. Jadi panjang aluminium ini dilebihin semua karena untuk masuk ke dalam aluminium yang sebelumnya yang lebih besar. Ya seperti itu. Mungkin ini nanti bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membuat. Karena ini pipa aluminium ini banyak di mana-mana pun Anda bisa dapat. Karena ini bukan pipa aluminium yang bagus, yang mungkin orang bilang itu Alkan atau apa, tapi ini pipa aluminium biasa aja. Jadi pipa aluminium biasa, karena saya selalu buat bahan dari yang sederhana. Anda bisa beli di toko rak piring, atau Anda bisa beli toko aluminium yang mungkin buat kerajinan apa ya, terserah. Silakan cari ukuran yang seperti ini, Anda bisa gunakan untuk jadi antena 6 meter band. Oke, sederhana, gampang dicari,
cari toko rak piring. Oke, silakan Anda cari. Nanti Anda bisa beli aluminium ini. Atau bisa jadi kalau di Jogja ya ada bekas-bekas, jadi ada potongan-potongan. Saya biasanya beli di samping PKU Muhammadiyah di jalan dekat Malioboro itu, ya itu ada potongan-potongan di situ. Dia jual potongan-potongan sisa-sisa. Jadi kalaupun ini ukurannya segini-segini, di sana ada lebih murah harganya. Anda bisa cari. Jadi manfaatkanlah sesuatu semaksimal mungkin, semurah mungkin, sesederhana mungkin, tapi hasilnya maksimal. Oke? Jadi murah itu bukan murahan, bukan berarti murahan, tetapi mahal itu bukan berarti kualitasnya lebih bagus dari yang murah. Oke? Mari kita coba untuk segera membuatnya. Kita coba rakit untuk antena yang ada ini. Ini adalah feed point-nya tadi, pipa PVC 3/4 in. Ini sambungan T-nya 3/4 in. Saya akan pasang dulu cuk balunnya. Jadi ini saya udah tandain ya. Sebelah kanan ya, sebelah kanan tangan saya ini adalah antena yang positifnya. Nanti sebelah kirinya itu yang negatifnya. Ya boleh, terserah Anda mau yang kiri positif, yang kanan negatif, ya terserah. Tapi kalau saya senang yang kanan itu yang positif. Ya sama lah kalau kita makan pakai tangan kanan, ya kan. Kalau yang lain pakai tangan kiri. Ya jadi saya lebih suka yang kanan ini untuk yang kita gunakan normalnya. Oke, kita akan coba untuk mengancingkannya. Oh, susah juga ya. Nah, ini saya kasih warnanya beda ya. Untuk yang positif itu warna biru, yang negatif nanti warna hitam. Ya biar ketahuan yang mana yang positif, mana yang negatif. Ya kalau kita sudah pasang, kadang kita nggak tahu mana yang positif negatif kalau apalagi sudah dikasih lem tembak. Nah, kita lupa udah ketutup lem, ya nggak tahu ya. Wah ternyata yang satu kita lakukan ke sana ya. Kita buat aja. Kameranya biar fokus, nggak fokus lagi. Itu, oke. Aduh, licin. Ya, udah ya. Kita lihat seperti itu untuk pemasangan cuk balunnya. Jadi ini positif, yang sana negatif. Setelah itu kita pasang untuk elemen setelah feed point ya. Aluminium setelah feed point ya. Kita sambung. Ini kita buru-buru ya, udah mau maghrib. Ya, kita sambung. Ini saya udah tandain untuk yang ini adalah yang A ya. A berarti harus ketemu yang A. Ini yang A.
Oke. Yang A tanda panahnya ini. Oke. Ini dia tanda panahnya. Ya, kita pasang bautnya, murnya juga. Nah, kita cepat-cepat aja. Nah, sudah azan, biar nanti kita bisa sholat dulu, baru kita lanjutkan lagi ya. Jadi sama pemasangannya kiri dan kanan sesuai dengan ukuran yang tadi ya, nggak ada bedanya, sama persis ukurannya. Ini saya nggak ada klaim untuk ngatur ya, Anda bisa lihat ini terakhir ini karena sudah saya fixkan di 141. Yang sebelah lagi, bukan bom yang sebelah lagi, elemen yang sebelahnya, yang B ya, ini sudah saya tandain juga B. Jadi memang kita fixkan aja ukurannya 141 ya, dari ujung feed point sampai ujung antenanya, setiap sisinya. Dan ini kita kencengin, jadi betul-betul kenceng ini, nggak goyang. Jadi kalau sudah kencang, nanti bisa kita kasih isolasi ya, supaya nggak kena air. Jadi masing-masing ini nanti kita kasih isolasi, kita supaya tidak kena air ya. Jadi bisa dibungkus isolasi ya, ini kayak gini ya. Jadi masing-masing yang ada bautnya, supaya nggak berkarat, kita tutup aja dengan isolasi semuanya ya, supaya aman kalau kena air nggak tembus gitu. Oke, ini selanjutnya dan seterusnya seperti ini kita buat, semuanya ditutup dengan isolasi yang kuat tentunya. Oke, kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan, ini waktu maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi untuk hasil pengukurannya. Lanjutkan pemasangan antena 6 meter band. Kemarin udah keburu malam, maghrib, jadi tertunda. Kita lihat semuanya pemasangannya sudah benar ya, 141 cm dari ujung feed point sini sampai di ujung antena sana ya, 141 cm. Dan ini spasi feed pointnya adalah 3 cm ya, 3 cm. Jadi spasi ini ya, spasi ini 3 cm. Kemudian kita sudah pasang juga balonnya, cuk balonnya di sini. Dan ini baut nanti akan kita pakai untuk ngancing di ujung sana pipa ya. Oke, segera aja kita lakukan pemasangan dan pengetesan untuk antena 6 meter bandnya.
Kan pengukuran dan ada beberapa hasil pengukuran yang sudah kita lakukan, dan tentunya kemarin saya bikin speknya itu 141 ya, ternyata setelah kita naikkan itu ada perubahan. Namun di ujung saya tambahkan lagi untuk klaim ya, untuk bisa dipanjang pendekin antenanya. Nah, inilah pengukurannya. Ini pengukurannya untuk antena dipole yang sudah saya naikkan, yaitu untuk frekuensi 48,4 itu jatuh di 143,5 meter. Ya, ini meter ya. Sentimeter, sorry. Ini sentimeter. Ini frekuensinya. Jadi ini sentimeter dari pipa aluminiumnya ya, keseluruhan. Nah, pada saat kita lakukan pengukuran di 141 itu jatuhnya di 49,1 MHz. Kemudian saya naikkan lagi frekuensinya, saya pendekkan lagi jadi 140, naik di 49,4. Saya pendekkan sedikit lagi, 139,5 di 49,6, 49,5 tadi, sorry, bukan 6 ya, 5. Kemudian saya naikkan lagi frekuensinya, saya pendekkan lagi aluminiumnya jadi 138 cm, jadi 50,2 MHz. Namun ini karena kabelnya pendek ya, ini pendek, mungkin kalau ke ruang radio maka ini akan frekuensinya akan turun lagi sekitar 49,9 kalau kita sambung kabel ini ya. Oke, jadi kita harus menaikkan frekuensinya di antara 50,2 atau 50,1 atau 50,3 boleh ya. Jadi kita kurangi menjadi 137,5 cm. Sekarang kita ukur kembali yang 138 cm. Kita lihat hasil pengukuran 138 ya. Kalau kita menghadap matahari maka dia akan kurang jelas. Nah, ini kita lihat ya, di 50 ya, di 50 bisa kita lihat anunya, quick loss-nya. Nah, 18 persis di 50. Tapi saya akan naikkan frekuensinya ke 50,2 atau 50,1. Jadi kita pendekin aluminiumnya menjadi 137 cm.
hasil pengukuran dari SWR-nya untuk antena yang baru kita setting tadi. Tadi kita set di 137,5 ya. Di 137,5. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan dari SWR-nya. Ya, sesuai perkiraan dia masuk di frekuensi yang kita inginkan. Aduh, agak gelap ya. Gimana ya, melawan matahari jadi susah, terlalu panas di luar. Ya, kita lihat bersama. Sesuai perkiraan saya tadi kan kita akan naik di 50,1 atau 50,2 dan 50,3. Ternyata posisinya memang benar di 50,1. Kita coba lihat untuk quick loss-nya yang paling besar di frekuensi berapa. Ya, 50,125 ya. Jadi kita tulis saja di sini 50,125. Dari hasil pengukuran tadi 137,5 cm. Dan ini frekuensi untuk kita mancar SSB nanti ya. SSB-nya di sini. Jadi kalau di sini bisa, nanti kalau teman-teman mau main di data di 50,313 masih bagus ya. SWR-nya masih bagus, kita lihat sama-sama. SWR-nya ya, itu masih 1,0, X-nya 0. Nah, saya akan buktikan kalau kita tambah kabel, dia akan turun sedikit frekuensinya, tapi match-nya masih bagus. Kita coba tambah kabel. Kita coba. Karena ini nanti masuk ke ruang radio harus ditambah kabelnya agak panjang. Ya kurang lebih nih kalau ke ruang radio saya sekitar 13 sampai 15 meter dari posisi antena tadi. Jadi saya harus tambahkan. Nanti kita bisa melihat apakah SWR-nya akan bertambah atau menurun. Tapi frekuensinya jelas dia akan menurun kalau tambah panjang kabel. Tapi untuk match-nya belum tentu dia berubah jauh. Kita lihat. Ya, frekuensinya turun ya. Di ya 50 ya, 50 MHz, tapi nggak apa-apa. Kita naik sampai di 5313 juga masih 1,1 ya. X-nya masih 0 sehingga antena ini masih layak untuk kita gunakan dengan baik. Kita akan coba di dalam ruangan. Teman-teman semua, tadi sudah kita ikuti bagaimana kita setting antena 50 MHz 16 meter band ya. Ini tempatnya gelap, jadi saya buka aja biar terang ya. Kalau gelap begitu kan suasananya kurang mantap. Ya, ini saya buka aja supaya kelihatan jelas ketika saya nyuting ya. Oke. Jadi sudah kita coba tadi menggunakan analyzer, kemudian kita juga udah coba menggunakan perhitungan-perhitungan. Kita coba untuk setting lagi, dan sekarang kita coba untuk melihat langsung ke radionya. Kalau kita tadi nyoba pakai analyzer, kita tambahin kabel kan dia berubah, frekuensinya agak turun dikit, tapi SWR-nya tetap masih masuk semuanya, masih bagus. Sekarang kita coba tes menggunakan radio dengan power. Oke teman-teman, ini antena
60 meter 60 6 meternya saya pindahin di sini ya. Ini sebenarnya antena untuk 10 meter. Kabelnya ini. Kabelnya nih antena 10 meter. Saya lepas dulu. Saya pasang di sini. Nah, ini 15 meter, 20, 40. Tapi ini 40, ini 80. Ini 80 vertikal. 80 vertikal. Karena 40 vertikalnya yang di atas turun, ini 80 ya, bukan 40. Nah, ini yang inverted V 80 40. Jadi 80 40 inverted V, 80 vertikal, 20 dipole, 15 meter, 10 meter, dan sekarang saya gantikan untuk yang 6 meternya ke sini. Kalau yang 160 ada di sini ya. Tapi antenanya masih turun, belum dinaikin. Oke, langsung aja kita coba di frekuensi 50 MHz ya. Ini saya langsung setting powernya ke 50% atau 50 watt. Langsung ke situ ya. Sekalian langsung gede aja. Ini mode-nya FM. Kita langsung coba transmit, kita lihat SWR di radio dulu. Nah, 1:1,0 ya. Kita coba lihat di SWR-nya. Ini yang langsung ke switch tadi, ini dari radio. Kita coba lihat. Ya, masih sama, SWR-nya tidak bergerak. Oke, sekarang kita pindah ke frekuensi 50 100. Langsung aja 50 ya 125 lah ya. 100 terlalu dekat juga. 125 aja langsung. Kita coba lagi menggunakan handsetnya. Ya, masih 1,0 ya. Kita lihat di SWR-nya. Ya, 44,8 watt. Tidak bergerak, masih sama. Saya naik lagi ke 5313 5350 350 ya. Kita lihat langsung ke ini aja SWR ya. Masih 44,8 sama dengan yang tadi, dan SWR-nya masih tuh, reflektornya nggak ada, SWR-nya 1,0. Kita lihat di sini ya masih sama. Kita coba naik lagi ke atas saja ya, langsung 750 ya, tinggi-tinggi aja langsung coba. Kalau di radio masih belum bergerak juga. Di atas kita lihat di SWR masih sama. Kita coba naik ke 52 aja langsung ya. 51 ya. 51 dulu. 185. Oh, masih bagus ya ternyata. Tapi power udah turun, tapi masih bagus. Saya coba ke 52 langsung. 52 MHz, mungkin ada yang mancar di 52, nggak tahu. Kita coba aja. Siapa tahu bisa mancar di 52 150 ya. Kita lihat. Oh, udah naik ya. SWR-nya 1,3. Coba di atas, apa benar 1,3? Ya, 1,3. Itu 52 loh ya. Dari 50 ke 52 loh, jauh banget ya. Sekarang kita turun aja ke 49 atau 48 lah ya. Tadi kan 48 itu SWR-nya juga ya 1,2 mungkin ya, sekitar itu. Ya, jadi sama ya, 48 sama 52 kan naiknya sama ya. 48 ini aja lah, 48,8 ya. Kita coba. Tuh, masih bagus. Oh, masih bagus 48 loh. Gila. Ya, kita kembalikan aja ke 50,313. Itu yang biasa dipakai untuk teman-teman mancar di FT8 atau di SSB juga boleh lah ya. Saya biasa di sini 175 sama teman saya di sini. Saya bisa sama rekan Yankee Bravo to Victor Yankee di sini sambil ngetes antena ya, biasanya di sini. Jadi SWR-nya juga masih bagus tuh. Ini power udah 44 watt.
Ya, kesimpulannya tadi antena yang kita buat adalah antena yang sederhana, tapi sederhana itu belum tentu tidak maksimal. Jadi ini tadi ada perubahan skema ya, yang kemarin itu ini kan 141. Ternyata waktu saya naikkan itu SWR-nya tinggi sekali. Bukan tinggi sekali, frekuensinya naik ya. Frekuensinya naik terus tidak beraturan, akhirnya ini saya pendekkan kurang lebih ya 15 cm. Ini saya potong 15 cm, kemudian saya sambung dengan yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil lagi dari 1,3 cm diameter, ini lebih kecil lagi untuk menjadi tambahan pengaturan terakhir ya, pengaturan elemen terakhir di sini. Jadi ketemunya di 137,5 cm. Ini frekuensi yang tadi kita dapatkan di 137,5 cm. Nah, frekuensinya adalah di 5125. Jadi kita rubah aja yang dari 141 menjadi 137,5 cm. Frekuensinya di 50-100 MHz. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin membuat antena ini, silakan. Ini sudah saya coba. Dari pengukuran ini saya coba berulang-ulang kali. Ini di sini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali naik turun, tapi sebenarnya bukan 8 kali naik turun. Sudah lebih dari ini. Karena yang pertama saya buat itu, saya potong ternyata kelebihan. Jadi eksperimen itu memang perlu kendala, banyak kendala. Jadi yang susah-susahnya saya tidak syuting, tapi yang gampang-gampangnya buat Anda semua. Oke, ini jadi skemanya sekali lagi Anda lihat seperti itu. Ya, oke. Mohon dilihat baik-baik supaya nanti teman-teman kalau bikin ya sudah bisa. Oke, itu tadi hasil pengetesan pembuatan antena 6 meter band 50 MHz buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan nanti bisa dibuat ya. Bagi Anda yang mau buat silakan buat. For the outside of Indonesia, you can look the schema because my language is Indonesia language, and if you can understand my spoken, you can look my scheme to build this antenna, to make this antenna ya. Jadi buat teman-teman yang di luar kadang-kadang bertanya harus pakai bahasa Inggris. Kalau saya pakai bahasa Inggris, nanti teman-teman banyak yang bilang wah bahasa Inggrisnya belepotan. Padahal banyak teman-teman di luar biarpun belepotan, mereka pingin mendengarkan sesuatu dari saya, tapi ya itu tadi, kalau saya pakai bahasa Inggris nanti banyak yang komentar saya belepotan. Tapi ya udah, akhirnya saya tetap buatkan skema biar mereka melihat skemanya, dan insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya kasih subtitle sehingga teman-teman dari luar bisa mengerti apa yang saya ucapkan. They can understand if I spoken about build this antenna. Jadi teman-teman semua, terima kasih Anda sudah setia menonton video ini sampai selesai. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Tetapi itu semua adalah untuk kita semua, dan semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan diambil, kalau tidak bermanfaat ya ditinggalkan saja, diabaikan saja. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa share bagi yang belum share, sehingga teman-teman yang lain yang memang membutuhkan antena ini bisa membuat dan bisa dipergunakan secara maksimal. Sekali lagi dari saya, Yankee Charlie itu Yankee dari Sulu. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie itu Yankee dari Sulu. Sabantri.